Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yusnita Krisnayanti Jelibu, peserta Latsar tahun 2021, angkatan 55, kelompok 4. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mind mapping nilai anti korupsi dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Sirega SE MSI dari penyelenggara diklat BPSDM Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Medan. Sekarang mari kita lihat mind mapping anti korupsi berikut. Perlu kita ketahui bersama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi ada beberapa bagian besar yang harus kita jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian korupsi, 2, faktor penyebab korupsi, yang ketiga, prinsip-prinsip anti korupsi, keempat, bentuk-bentuk korupsi, kelima, nilai dasar anti korupsi, dan keenam, bahaya bagi negara. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio yaitu perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, bisa disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Jadi dapat dikatakan bahwa korupsi itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau sepihak. Kedua adalah faktor penyebab korupsi. Korupsi dapat disebabkan oleh karena yang pertama, greed, artinya akibat dari keserakahan. Kedua, opportunities, yaitu karena adanya kesempatan dalam melakukan korupsi. Ketiga, needs, yaitu karena adanya kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang keempat, exposure atau pengungkapan, di mana kurangnya pengungkapan tindak kriminal korupsi. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk korupsi. Ada 7 bentuk-bentuk korupsi, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara. Artinya, adanya tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan sehingga dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Artinya, memberi sejumlah uang untuk memuluskan keinginan pribadi atau sejumlah pihak. Yang ketiga yaitu pemerasan. Artinya, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu demi keuntungannya pribadi atau golongan. Yang keempat yaitu perbuatan curang. Kelima, penggelapan dalam jabatan, yang artinya menggelapkan uang atau dokumen untuk kepentingannya pribadi atau kelompok. Kemudian 6, benturan kepentingan dalam pengadaan atau disebut dengan conflict of interest, yang artinya terjadinya peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kelompoknya. Yang ketujuh yaitu gratifikasi, artinya adanya pemberian hadiah dalam bentuk apapun, bisa berupa barang, materi, uang, dengan maksud tertentu. Yang keempat yaitu nilai dasar anti korupsi. Nilai dasar anti korupsi terdiri dari pertama, jujur, 2, peduli, 3, mandiri, 4, disiplin, 5, tanggung jawab, 6, kerja keras, 7, sederhana, 8, berani, dan 9, adil. Kemudian yang kelima yaitu prinsip-prinsip anti korupsi. Ada 5 prinsip anti korupsi, yaitu yang pertama, transparansi.
Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang kedua, prinsip kewajaran, yaitu dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakwajaran dalam penganggaran, dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip kebijakan, yaitu di mana kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi dalam ranah sosial agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu kontrol kebijakan. Itu merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua bentuk korupsi. Di sini terdapat 3 bentuk kontrol terhadap kebijakan, yaitu partisipasi kontrol, evaluasi kontrol, dan reformasi kontrol. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Dalam berorganisasi harus memiliki aturan, tata tertib, prospek kerja, dan ketentuan yang wajib dipatuhi sehingga menciptakan organisasi yang terkontrol. Dan poin yang terakhir yaitu bahaya korupsi bagi negara. Bahaya korupsi bagi negara yaitu korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, dapat menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Demikianlah pembahasan mind mapping anti korupsi dari saya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.